Jadi wajar kalau ada orang ngeluh soal BPJS karena bayar. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Yang telah menyinggung dan saya selaku pemilik akun Herdiana ikut meminta maaf karena bagaimanapun juga Gua marah banget semarah-marahnya. Menurut gua, tindakan-tindakan para nakes ini sangat tidak berperi kemanusiaan. Sebagai nakes seharusnya sudah mengucap janji, bersumpah untuk berjuang menyelamatkan nyawa, malah menganggap nyawa itu tidak ada artinya. Dan parahnya, akhirnya yang dibully dalam media sosial ini meninggal dunia. Gue turut bersedih untuk keluarga dan gue marah banget untuk pelakunya. Walaupun sudah minta maaf, gue tetap marah. Dari mereka itu, menurut saya yang paling parah itu yang LPDP itu menurut saya. Karena apa? Pertama kelihatan muslimah, ini juga membuat akhirnya orang nyerang Islam juga nih. Ini tuh yang kudungan panjang ternyata begitu tuh. Kemudian juga LPDP, kamu itu dibayarin sama rakyat. Termasuk duit pajak orang yang meninggal tadi itu. Kedua, kalian harusnya pro ke pasien. Dan pasien itu tidak gratisan dapat BPJS. BPJS itu bayar. Salah kalau dibilang BPJS itu murni hadiah dari negara, enggak. Saya aja enggak pakai BPJS, udah ada asuransi swasta, itu pun tetap bayar BPJS, dipaksa sama negara BPJS. Jadi BPJS ini sebenarnya adalah rakyat yang membayarin rakyat yang lain gitu. Negara hanya bantu yang mereka yang miskin. Sebagian aja yang nggak bisa bayar iuran, yang lain tuh iuran. Jadi wajar kalau ada orang ngeluh soal BPJS karena bayar. Jadi kalau ada keluhan ya diperbaiki, bukan malah dibully. Kalau yang membuli orang BPJS itu yang membuli dokter, yang harusnya itu juga empati sama pasien. Bisa bayangkan nggak? Dokter loh ini. Nah apalagi yang ini dapat LPDP segala macam. Jadi ini juga membuktikan ya, orang pintar ternyata pintar secara akademik belum tentu juga pintar secara spiritual, emosional, dan juga belum tentu punya hati. Gitu. Padahal dokter itu harus punya hati loh. Karena banyak sekali riset mengatakan bahwa ketika dokter yang berempati, itu pasien lebih cepat mati dibanding dengan dokter yang berempati gitu. Ini kan berbahaya kalau di ke depan dokter kita, dokter-dokter muda kita isinya begini. Nah mungkin ini bisa jadi institusinya untuk memberikan sanksi. Dokter dan nakes seperti ini itu nggak layak sebenarnya. Jadi dokter dan nakes yang nanti ke depan akan menangani banyak pasien yang kita dibutuhkan ilmu kesehatan lebih holistik, yang lebih manusiawi dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau dia ada di rumah sakit dan mendapat beasiswa yang dibiayai dari uang rakyat. Ini Kemenkes atau Pemda setempat tolong dikasih pelajaran lah mereka ini. Jangan cuman habis minta maaf langsung masalah selesai. Ya orang nggak akan belajar apapun dari ini. Dan kemudian Threads ini memang sekarang menjadi tempat orang-orang pada ngocol asal bacot ya. Sekarang itu rame banget di Threads, orang asal ngocol, tidak tahu bahwa ada konsekuensi yang namanya dunia maya, namanya medsos itu sama dengan dunia nyata yang ada konsekuensi atas setiap ucapan atau postingan yang ada di sana. Nah ini juga membuktikan bahwa ternyata orang-orang cerdas, yang katakan dokter cerdas, tidak cerdas juga, nggak ngerti juga buktinya soal sosmed, soal konsekuensinya, dan lain sebagainya. Semoga dokter-dokter dan nakes yang begini ini hanya segelintir aja. Semoga yang lain yang banyak itu tidak seperti ini. Kalau enggak, miris ya. Nah. saya memohon kepada netizen yang budiman untuk menghentikan. Beban yang lagi viral kejam banget, kalian wajib tahu betapa jahatnya ketikan manusia. Dan sekarang mereka pada sibuk klarifikasi setelah orang yang mereka hujat meninggal. Nah sekarang kalian bayangkan kalian lagi sakit, kalian butuh pertolongan, tapi hanya gara-gara kalian orang miskin, hanya gara-gara kalian pasien BPJS, kalian nggak mendapat pelayanan yang maksimal. Kemudian kalian curhat di sosmed 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. Habis itu kalian dihujat, yang hujat juga rata-rata oknum nakes. Kalian lihat nih. Nih, pantas nggak dia ngomong kayak gini nih. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah selalu kosong. Dan ini orangnya yang klarifikasi tadi. Ada yang bilang gini, PP-nya kayak orang have tapi hasilnya haven't kah? Haven't some brain cells? Dan ini dia orangnya, UGM loh. Ada apa ini UGM? Terus ini salah satu yang paling parah. Yuris orang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, tapi pengen diistimewain. Bla 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 bla, lu goblok kayak bacot. Nah ini orangnya rata-rata oknum nakes, kita bikin part 2 nggak? Kesel gue. Gue bukannya kesel lagi, gue emosi tingkat dewa, gila. Jadi nyawa orang miskin yang pakai BPJS itu nggak berharga apa di mata mereka? Gila, ini udah gila edan. Hiper edan ini, hiper gila. Gila bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, shalom. Saya Nida Clarissa Theophilus
tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Umur Raramahela Nyapu dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas unggahan dan komentar saya di media sosial yang telah menyakiti hati masyarakat, pasien, rekan sejawat, maupun institusi tempat saya bekerja. Saya menyadari bahwa apa yang saya tulis sama sekali tidak berpikiran panjang, tidak memiliki empati, dan merugikan pihak-pihak terkait. Saya sadar tindakan saya tersebut sepenuhnya salah dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Saya menyadari bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap profesional yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang tenaga kesehatan. Saya bertanggung jawab penuh atas kekeliruan ini dan menerima segala masukan, sanksi, serta evaluasi yang diberikan. Sebagai bentuk tanggung jawab, saya sudah menghapus unggahan yang dimaksud dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, menjaga etika profesi, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Seluruh Indonesia menangis dengar berita ini. Jadi lu pikir setelah minta maaf dan menghapus unggahan, that's it, kelar, sampai di situ aja? Enggak. Ini bisa dibawa ke ranah hukum. Surat izin bisa dicabut, semua bisa dilakukan. Karena apa? Lu nakes menganggap nyawa manusia itu murahan dan bisa diolok-olok. Mentang-mentang miskin, mentang-mentang pakai BPJS, kalau meninggal it's okay. Salah, lu dosa, lu sangat-sangat biadab. Nakes seperti ini tidak layak berada di masyarakat. Seluruh Indonesia menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norma Zahara. Izinkan saya menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan saya yang sebesar-besarnya terhadap sikap dan tindakan saya di sosial media Threads yang telah menyinggung dan menyakiti almarhum Yurizal beserta keluarga. Terkhusus untuk mereka dan untuk pada umumnya saya meminta maaf kepada netizen Indonesia untuk memaafkan perbuatan saya yang tidak senonoh dan sangat-sangat tidak mencerminkan sebagai manusia. Saya menyadari hal itu sangatlah tidak pantas dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Gua merasa sakit hati. Karena apa? Gue sendiri juga menggunakan BPJS. Gue bayar tapi tidak gue gunakan. Itu untuk orang yang lebih membutuhkan. Dan saat orang yang membutuhkan itu curhat, istilahnya dia curhat, dan lu mengolok-oloknya seolah nyawanya tidak berharga dan akhirnya beliau meninggal. Sekarang cuma bisa minta maaf, dan menurut lu itu selesai. Dunia akhirat tidak akan memaafkan lu. Karena apa? Lu pakai tongkrongan yang bagus, muka menyesal, ada yang pakai hijab, mukanya cerdas semua, dokter semua dengan gelar-gelar itu. Tidak ada artinya dengan sebuah ketikan yang membuat nyawa manusia itu tidak ada artinya di mata kalian. Itu yang menghina, biadab. Selamat malam semuanya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik utas yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara. Itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya. Saya hanya punya satu akun Threads dan juga satu akun Instagram, tidak ada second account. Dan Instagram saya juga tidak akan saya private. Komentar-komentar juga saya tidak ada yang hapus, dan jika memungkinkan saya akan baca semua komentar-komentar tersebut karena memang saya melakukan kesalahan dan saya layak untuk hal tersebut. Tidak ada klarifikasi. Saya memohon maaf karena telah membuat keributan ini, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman sejawat saya, semua dokter-dokter yang memberikan edukasi di media sosial karena sudah merusak usaha-usaha tersebut. Saya berharap semoga kedepannya saya akan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih semua. Gue pegang omongan lo ya. Lu gak bakal pakai lawyer. Ya, gue pegang omongan lo. Sampai lu pakai lawyer saat terjerat hukum, lihat, yang bertindak itu netizen bakal ngebully lu. Ya, gue pegang omongan lu. Tidak pakai lawyer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyarini Pangestika.
Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yuhrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Suaranya lembut, orangnya kalem, berhijab, kelakuannya ngomongnya, gue sendiri sampai takut bacanya. Menakutkan, kejam. Suami dari pemilik akun Dr. Herdiana mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada khususnya almarhum Yusrizal dan keluarga atas kegaduhan dan juga komentar yang membuat tidak nyaman di salah satu postingan almarhum. Kronologi yang sebenarnya adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Oleh karena itu, atas kekhilafan saya dan atas kesalahan saya, atas nama pribadi dan juga mewakili istri, saya mengucapkan banyak permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada almarhum Yusrizal dan juga kepada keluarga serta kepada masyarakat Indonesia yang telah dibuat gaduh. Terima kasih. Saya selaku pemilik akun Herdiana ikut meminta maaf karena bagaimanapun juga itu menyangkut nama saya dan suami saya. Kebenaran yang terjadi adalah seperti itu, tidak menutup kemungkinan dan tidak menyangkal sedikit pun. Saya tetap meminta maaf dengan setulus-tulusnya bahwa saya sudah berusaha untuk reach out atau menghubungi keluarga yang bersangkutan dan ingin bertemu. Dari kemarin pagi saya tetap meminta maaf, saya ingin bertemu langsung. Saya tidak menghindar sama sekali, tapi saya berusaha untuk bisa menghubungi dan bertemu langsung dengan keluarga almarhum. Saya mohon maaf atas kesalahan kami berdua, atas saya pribadi dengan akun saya tersebut. Saya mohon maaf setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Ini sebetulnya persoalan yang sangat serius ya. Ada beberapa nakes yang mungkin bisa mewakili dari nakes-nakes yang lain. Karena gue merasa senasib ya. Gue juga menggunakan BPJS. Di saat gue seperti itu, keluarga gue digituin seperti itu, teman gue digituin seperti itu, sakit gak hati kalian? Sakit. Sangat kejam kalian. Sangat kejam. Udah pada tahu belum yang lagi rame di thread? Jadi atas nama Yuhrizal Trich ini udah meninggal, dia nge-thread 8 jam belum dapat ruangan, gak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. Terus yang komen dokter juga. Yang komen dokter, kalau full mau dipindahkan kemana, mau di lantai. Gak ada hubungannya sama BPJS atau enggak BPJS yang make banyak. Otomatis yang dirawat juga banyak, gak cuma lu sendiri. Kalau mau pindah cepat, no ruang jenazah. Astagfirullahaladzim. Gak kuat sih bacanya, ini yang nge-tweet ya. Terus ada lagi yang komen, profile pic-nya kayak orang have, tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cells. Astagfirullahaladzim. Bener-bener gue bacanya tuh kayak astagfirullahaladzim. Terus ada lagi nih centang biru komen, Yuris orang miskin, harta miskin, ilmu miskin, akal, tapi pengen diistimewain 8 jam sangat-sangat wajar. Apalagi kalau kata lo itu RS rujukan nasional, mungkin sekelas RSHS Bandung atau RSCM Jakarta kan. Boleh gue bilang sesuatu, lo goblok banyak bacot. Astagfirullahaladzim. Ini gak, kayaknya kalau mau mengedukasi seorang gak perlu ngomong lo goblok banyak bacot deh kayaknya. Dan yang nge-tweet ini gue gak habis pikir sih. Dan di bionya juga General Hospital of Regional. Terus ada lagi nih, bacot nih pasien. Gila-gila. Ini kualitas dokter Indonesia kah? Dan ini yang nulis, siapa ini atas namanya Nanda Fadila ya. Terus gongnya terakhir nih, si Yuhrizal Sender ini sepupu saya.
sudah meninggal 31 Juli kemarin karena terlambat ditangani RS karena sudah gawat banget. Maafin sepupu saya kalau curhat gini di chat, di thread. Gue sampai berbelit ngomongnya, bener-bener gak nyangka. Maksud gue, kalau gue yang sakit terus gue pakai BPJS, emang gue pantas ya dapat perlakuan kayak gitu? Kayak ya udah, kayak diedukasi aja, walaupun pasien juga nggak ngerti gitu ya. Namanya juga kita orang awam, emang pantas ya dibego-begoin, digoblok-goblokin kayak gitu? Apalagi nih sekelas dokter yang harusnya udah disumpahkan untuk mengayomi, melayani pasien, bisa-bisanya ngomong bacot nih pasien. Suara hati gue sudah diwakilin sama dia, tapi gue menanggapinya penuh dengan emosi. Karena jika itu terjadi sama orang-orang terdekat kita, siapapun di Indonesia ini yang menggunakan BPJS dan diperlakukan seperti itu oleh nakes yang seharusnya menyelamatkan dan mempunyai empati, siapa yang merasa tidak sakit hati? Perbuatan kalian yang mengetik-ngetik seperti itu, ngata-ngatain bodoh apa segala macam, sangat-sangat kejam dan gue tidak bisa terima. Ingat tadi janji nggak pakai lawyer, dan semua harus dibawa ke ranah hukum. Bukan cuma minta maaf dan diberhentikan saja, tapi juga dipidana. Karena ini menyangkut nyawa manusia. Seluruh rakyat Indonesia menangis dan geram dengan masalah ini. Udah dulu deh, daripada gue ngomel-ngomel dulu. Kesel gue ngomel-ngomel dulu.